Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Rabu 25 Rabiul Awal 1437 Hijriah. Kita duduk bersama memulai mengkaji sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dan ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan pertama sebelumnya muqaddimah tentang sejarah Nabi. Dan ini pertemuan kedua, yang di pertemuan kedua ini kita memulai masuk ke dalam benar-benar sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dicatat ini adalah fasal pertama. Fasal. Di kajian Bulughul Maram saya sudah menyebutkan fasal. Fasal adalah sesuatu yang di dalamnya menyebutkan berbagai macam permasalahan. Nah, pasal pertama kita ini adalah pasal pertama, sejarah Nabi dari mulai lahir sampai sebelum diutus menjadi Nabi. Pasal pertama adalah sejarah Nabi dari sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai sebelum diutus menjadi Nabi Muhammad, menjadi Nabi dan Rasul. Ini pasal pertama. Taib. Pembahasan pertama yaitu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau. Garis keturunan beliau. Nasab itu artinya garis keturunan. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, nasab artinya adalah keturunan dari pihak bapak. Nah, itu dia. Nasab artinya keturunan dari pihak bapak. Ya. Taib. Apa nasab Rasulullah SAW? Ingat ya Bapak, Ibu, ini pembahasan pertama. Jadi pasal kita yang besar adalah sejarah Nabi dari mulai kelahiran sampai kapan? Sampai sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, di bawah pasal ini ada permasalahan-permasalahan, ada pembahasan-pembahasan. Pembahasan pertama yaitu apa? Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Panjang ya. Itu nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan nasab beliau terjaga. Dan biasanya orang yang mencintai seseorang itu sangat perhatian kepada orang tersebut. Seorang suami mencintai istrinya, dia sangat perhatian kepada istrinya. Ya, seorang orang tua mencintai anaknya, dia sangat perhatian terhadap anaknya. Maka begitulah umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Nabi, maka dia sangat perhatian terhadap nabinya. Makanya perhatikan nasabnya. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhr, nun dhat ra, An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad, mim ain dal, Ma'ad bin Adnan Saya ulangi, ini yang ketiga saya ulangi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berapa orang, Pak? 21. Ya. Dan Adnan ini adalah keturunan Nabi Ismail. Nah, para ulama, Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan kalau sudah dicatat, para ulama mengatakan setelah Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Maksudnya tidak ada satu riwayat sahih yang benar-benar sahih. Tetapi memang Adnan ini keturunan Ismail, Ismail keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi untuk riwayat benar-benar dari seperti tadi 21 orang itu tertibnya belum ada yang sahih. Apalagi dari Nabi Ibrahim ke Adam alaihissalam. Belum ada satu riwayat pun yang sahih. Tapi tetap kita meyakini Nabi Ibrahim keturunan utama atau pokok keturunan dari Nabi Adam. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita ingin mengenal beberapa kakek-kakek Rasulullah dalam tadi. Yang pertama tadi yang kita ingin kenal yaitu kakek beliau yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat, siapa kakek beliau yang keempat? Qusay. Ya, Muhammad bin Abdullah berarti itu beliau dan bapaknya. Setelahnya kakek. Abdul Muttalib kakek pertama, Hashim kakek kedua, Abdi Manaf kakek ketiga, Qusay kakek keempat. Kita ingin mengenal siapa ini Qusay. Qusay dialah yang mengumpulkan orang-orang Quraisy dan yang menguasai Masjidil Haram. Jadi beliau itu pemimpin kaumnya kaumnya orang Quraisy, kabilah Quraisy. Dan beliaulah yang menguasai Masjidil Haram di zamannya sebelum diutus Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Dan beliau mempunyai kedudukan yang agung, yang tinggi di tengah orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai, nah ini yang berkaitan dengan sejarah Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi, maka
orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ib'ats lana Qusayyan. Mana? Qusay, suruh datang ke kita. Karena Qusay mempunyai apa? Kedudukan yang tinggi. Ya, Qusay mempunyai kedudukan yang tinggi. Fa innahu kana syaikhun sidq fa in syahidalak ittaba'nak. Kata orang kafir Quraisy kepada Rasulullah yang waktu itu mengaku menjadi nabi, beliau memberitahukan kepada orang kafir Quraisy, saya nabi. Maka kata orang kafir Quraisy, coba undang Qusay ke sini. Kalau dia mengakui kamu jadi nabi, maka kami ikuti. Karena Qusay menurut kami adalah seorang tua yang dihormati, pemuka Quraisy yang sangat dihormati. Ini cerita tentang siapa? Qusay. Dan para ikhwah, sedikit menyimpang tentang sejarah, yaitu tentang akhlak. Akhlak Qusay, kenapa dihormati? Beliau orangnya jujur. Maka kita sebagai seorang muslim, Pak, tanamkan dalam diri kita, mustahil muslim berdusta. Ya? Tanamkan itu dalam diri kita. Mustahil muslim berdusta. Karena itu akhlaknya orang kafir Quraisy sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dan datang Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ditetapkan sebagai akhlak mulia dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu hatta wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Kejujuran itu menunjukkan kepada bir. Bir adalah jalan yang menunjukkan kepada surga. Masih saja seseorang berkata jujur dan senantiasa berusaha untuk jujur sampai dia ditulis sebagai seorang yang siddiq. Dan sebab itulah Qusay mendapatkan kedudukan yang agung di tengah orang-orang Quraisy. Baik, ini kakek beliau yang ke berapa? 4. Sekarang kakek beliau yang ke 3, yaitu Abdi Manaf. Setelah meninggal Qusay, maka kepemimpinan di tengah orang Quraisy digantikan oleh 4 anaknya Qusay. Salah satu anak Qusay adalah siapa? Abdu Manaf. Yang terkenal dari Abdu Manaf adalah beliau orang yang bertanggung jawab untuk menyambut tamu-tamu dari luar Mekah. Ini akhlaknya Abdu Manaf. Dan sering memberikan minum air zam-zam kepada pendatang di kota Mekah. Kita tahu dahulu air tidak semudah sekarang. Tinggal beli di Bakolah, di Bakolah itu maksudnya seperti Al-Ummart gitu ya. Bakolah itu namanya bahasa Arab, Bakolah itu supermarket, market, warung, toko gitu. Kenapa disebut Bakolah? Bakolah itu dari kata-kata bakal. Bakal itu bawang. Nah, dulunya di warung-warung itu jualan bawang, maka disebut Bakolah. Taib. Nah, Abdu Manaf adalah pengganti Qusay. Setelah meninggalnya siapa? Qusay. Yang terkenal dari Abdu Manaf, beliau orang yang menerima tamu-tamu dari luar Mekah, memuliakan tamu-tamu dari luar Mekah. Taib. Yang ke-3 dari kakek-kakek Rasul SAW yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kakek beliau yang kedua, yaitu Hisham. Hashim. Ya, Hashim, salah saya. Ya, Hashim. Dan Hashim, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dinamakan Hashim? Karena Hashim ini yahshimus sarid lil hujjat. Beliau pembuat bubur. Yang tadi saya katakan sarid, bubur pakai daging, bekuah kare, nyaman banget.
Malam-malam mau pulang. Ya. Dan nama beliau, jadi itu gelar yang sudah menjadi nama. Nama asli beliau siapa? Amr. Ain, mim, ro, waw. Nama aslinya Amr. Ya. Tapi akhirnya nama asli ini tergantikan dengan gelarnya. Jadi Hashim itu dari kata-kata Hashama yahshimu, yang artinya membuat bubur. Makanya disebut dengan Hashim karena si pembuat bubur. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Hashim yang terkenal juga dari Hashim, beliau inilah yang pertama kali membiasakan orang Quraisy untuk bepergian ketika musim panas dan musim dingin. Kita dapati di dalam surat apa? Quraisy, li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan mereka orang-orang Quraisy adalah berjalan di musim panas dan musim dingin. Siapa yang pertama kali membuat kebiasaan ini? Ini. Siapa tadi? Hashim. Yang nama aslinya siapa? Amr. Ini para ikhwah. Ini semua saya ambilkan dari mana? Dari kitab Ibnu Hisham. Ya, sejarah Nabi As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Sejarah Nabi yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Baik. Kemudian kakek yang pertama terakhir siapa? Abdul Malik. Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, sedikit pengetahuan tentang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini lama tinggal di kota Madinah. Jadi sebenarnya sudah ada apa? Keterkaitan dengan kota Madinah. Lama tinggal di kota Madinah. Abdul Muttalib ini seseorang yang sangat serupa dengan Qusay tadi. Kakek beliau yang keberapa? Yang keempat tadi. Ya, Abdul Muttalib sangat serupa bentuknya dengan atau rupanya dengan Qusay. Beliaulah yang membuat dalam sumur Zam-Zam. Siapa yang berhaji tahun 90-an, awal-awal tahun 2000-an masih melihat seseorang akan bisa masuk ke dalam sumur yang dahulu sumur itu sejajar dengan bagian kiri. Kalau kita tepat berdiri di Maqam Ibrahim, ke kiri sedikit atau arah kiri, yaitu sekitar selatannya Maqam Ibrahim, maka kita akan dapati di situ sebenarnya ada sumur. Sekarang ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Kenapa? Karena ini pelajaran menarik. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang bahwa untuk Ka'bah yang lebih dimuliakan adalah keperluan untuk orang-orang yang tawaf. Ya, untuk Ka'bah yang lebih dimuliakan adalah keperluan untuk orang-orang yang tawaf. Seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 125, surat Al-Hajj ayat 26. Lihat Allah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin. Ini sedikit nanti saya akan singgung ya, sedikit karena jadi polemik dahulu. Dan kami berikan perjanjian kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Baitullah, yaitu membangun kembali Baitullah untuk orang-orang yang tawaf. Lihat, didahulukan kata tawaf sebelum sholat karena yang paling utama di sekitar Ka'bah dilakukan apa? Sholat apa tawaf? Tawaf. Maka seluruh keperluan tawaf didahulukan dibandingkan keperluan sholat. Begitu juga dalam surat Al-Hajj ayat 26. Wa tahhir baitiya lit-taifin. Dan bersihkanlah rumahku yaitu Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf, baru sholat, baru ruku, baru sujud. Maka amalan paling utama bagi siapa yang berumroh, ya, bagi siapa yang berumroh,
Amalan yang paling utama ataupun berhaji ketika sudah sampai Masjidil Haram adalah melakukan memperbanyak apa? Tawaf, bukan naik ke Gua Hira, Gua Thawr, bukan. Yang paling banyak bahkan para ulama salaf dahulu mereka ya sangat membenci kalau sudah sampai ke Masjidil Haram, sangat membenci mereka untuk keluar dari Masjidil Haram. Karena dahulu tidak semudah sekarang. Dahulu itu kalau seandainya sudah ingin pergi ke Mekah, itu seperti berpisah antara hidup dan mati. Kalau kembali itu sebuah mukjizat, keajaiban. Luar biasa. Di luar kebiasaan manusia kalau bisa kembali. Ya. Tidak seperti mudah di zaman sekarang. Nah, ini saksi hidup nih. WC kededa aja sidin di Arafah tahun 80-an. Subhanallah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, semakin mudah ibadah, ingat ini. Semakin mudah ibadah tapi prestasi ibadahnya nol, semakin banyak pertanyaan nanti di sisi Allah. Iya. Ya. Jadi yang ingin saya ceritakan, boleh saya gambar ya Pak ya. Ini sedikit tentang Ka'bah. Biar kita mengetahui kiblat kita lebih daripada mengetahui bangunan-bangunan yang lain. Lihat, dahulu ini Ka'bah. Ini Hajar Aswad. HA. Bukan haruan ayam. Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Ya. Ini Hijr. Di sini Maqam Ibrahim. Di sini sejajar dengan ini adalah sumur Zam-Zam. Dahulunya seperti itu. Ya, di sini masuk ke dalam. Nah, yang pertama kali mendalami atau membuat dalam sumur siapa? Tadi Abdul Muthalib. Ini para ikhwah. Nah, perhatikan sekarang. Di negara Arab Saudi, sumur ini kemudian ditutup dengan lantai. Kenapa demikian? Tadi ayat surat apa? Al-Baqarah 1 berapa? 1 berapa sih? 125 dengan surat Al-Hajj 26. Karena Allah mendahulukan tawaf dulu. Maka apapun yang dibutuhkan, diperlukan oleh orang yang tawaf maka lebih didahulukan di sekitar Ka'bah. Makanya para ulama berijtihad untuk menutup sumur Zam-Zam, dan ini adalah menepis tuduhan bahwa negara Arab Saudi menghilangkan seluruh jejak-jejak sejarah Nabi. Ini tidak benar. Karena Al-Quran berbunyi tawaf dulu didahulukan. Buktinya juga Maqam Ibrahim asalnya di sini, Pak. Ya. Dan setelah tawaf 7 putaran, bukankah kita harus sholat di sini di belakang Maqam Ibrahim? Tetapi karena sholat di sini mengganggu orang apa? Tawaf, maka oleh Umar bin Khattab dipindah ke sini. Tujuannya apa? Agar orang bermudah-mudah tawaf. Makanya di zaman sekarang terjadi perluasan piringan Ka'bah sangat luas. Ya, kalau saya pernah berdiri dari Ka'bah di belakang saya, itu melihat piringan Ka'bah sampai pojokan sampai tangga, itu seperti kita berada di lapangan sepak bola panjangnya. Itu tujuannya cuma untuk apa? Tawaf. Makanya siapa yang dimudahkan, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk pergi ke sana, jangan sampai melewatkan, berlezat-lezatlah untuk tawaf. Tidak ada ibadah tawaf yang bisa kita kerjakan kecuali di Masjidil Haram. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian cerita tentang Abdul Muthalib juga adalah beliaulah yang bersumpah kepada Allah, jika aku, ini saya bacakan bahasa Arabnya, in razakanillahu asharatan minal waladi an azbaha ahadahum. Kalau aku diberikan oleh Allah 10 anak laki-laki, aku sembelih satunya. Ini orang yang bersumpah. Abdul Muthalib ini yang bersumpah. Ya. Puan? Iya. Ya, ini nazar. Dia nazar kepada dirinya sendiri, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya ini masuk dalam satu hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang nasab beliau, "Innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah mengutus Kinanah, turunannya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah mengutus Quraisy dari keturunan Kinanah. Kinanah keturunan siapa? Ismail. Jadi Ismail menurunkan Kinanah, Kinanah keturunannya siapa? Quraisy. Ya, keturunannya Quraisy. Nah, Quraisy ini siapa, Pak? Dalam hadis ini yang tahu apa yuk? Quraisy ini siapa? Dari 20 kakek Nabi, Quraisy ini siapa? Fihir. Maka Bapak, siapa yang jawab toh? Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, Quraisy adalah An-Nadhr. Ya, Quraisy adalah siapa? An-Nadhr. Coba lihat tadi yang kita sudah sebutkan nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hisham bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Bukankah Ismail menurunkan siapa? Kinanah. Dari Kinanah keluar siapa? Quraisy. Quraisy ini adalah siapa? An-Nadhr. Jadi catat tuh, Pak. Quraisy adalah An-Nadhr, nama aslinya An-Nadhr. Kenapa disebut Quraisy? Nadhr kenapa disebut Quraisy? Karena sangat terkenal dengan dagang. Ya, sangat terkenal dengan apa? Dagangnya. Maka yang suka pedagang, ente Quraisy kah? Ya, Rahman. Karena Quraisy. Ya, pedagang. Dan subhanallah, pedagang itu, saya kadang-kadang berpikir pedagang itu tawakalnya tinggi. Coba pian bayangkan ya, di sini sudah mulai banyak warung, hampir rame, ya, sudah mulai banyak warung macam-macam, ada warung Padang, ada warung macam-macam. Itu tawakalnya tinggi. Coba, saya pernah berpikir, kayak apa orang tersebut ingin mengundang orang? Kan terserah yang ingin makan di situ. Tapi begitulah Allah membagi rezeki masing-masing. Subhanallah. Ya. Jadi pedagang itu, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Innat tujjar yub'atsu yaumal qiyamati fujjaran." Sesungguhnya para pedagang dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan penuh dosa. Tapi ada pedagang yang at-tajirul amin, as-saduqul muslim ma'al nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang yang pedagang yang amanah, yang jujur dan muslim, dia dibangkitkan bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang siddiq. Bukankah kedudukan yang tinggi? Salah satu sebabnya kenapa, Pak? Di dalam berdagang ada tawakal. Di depan Masjid Al-Falah berjejer orang jualan pentol. Coba,
maulah sidin, ayo ke aku aja, ke aku aja. Kan enggak. Tapi begitulah Allah memberikan rezekinya masing-masing. Subhanallah. Itu tawakal tinggi. Pedagang itu tawakalnya tinggi. Makanya cangkal-cangkal. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Jadi yang namanya Quraisy siapa tadi? An-Nadhr. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Nah, maka dari Quraisy inilah keluar keturunan siapa? Hashim. Hashim kakek Nabi yang keberapa? Yang kedua. Ya, keturunan Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah mengutusku dari keturunan Hashim. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nasab Rasulullah ini sangat tinggi. Makanya ketika Heraklius, Raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan tentang kaifa nasabuhu, bagaimana nasab seseorang yang mengaku di tengah-tengah kalian sebagai nabi tersebut, nasabnya gimana? Maka kata Abu Sufyan yang waktu itu orang kafir, musyrik, belum beriman, huwa fina dzu nasab. Dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah kita mempunyai nasab yang tinggi. Karena tadi keturunannya siapa? Qusay. Kemudian siapa lagi? Abdul Manaf. Kemudian siapa lagi? Hashim. Kemudian siapa lagi? Abdul Muthalib. Orang-orang yang merupakan pelopor-pelopor Quraisy. Ya, huwa fina dzu nasab. Dan dia di tengah-tengah kita adalah orang yang mempunyai nasab. Maka kata Heraklius, Hirokl dalam bahasa Arabnya, Heraklius, Raja Romawi yang tahu tentang sejarah Nabi, wa kadzalikan anbiya, demikianlah para nabi. Di tengah-tengah kaumnya dia mempunyai nasab yang tinggi. Cuma pengikutnya, dan ini ujian Allah, pengikutnya adalah orang-orang yang rendahan nasabnya. Bilal, ya, kemudian Sumayyah, kemudian Yasir, ya, orang-orang yang dulunya mantan budak, tidak dianggap. Dan begitulah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik, habis waktu kita. Itu adalah nasabnya para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kejadian tahun gajah. Ini yang bisa sampaikan, wallahu alam, sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, baik pelajaran Riyadhus Shalihin atau sejarah Nabi. Wallahu a'lam. Nah, ada? Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Pertanyaan yang Riyadhus Shalihin, ana pernah dan sering juga sebelum tidur itu berdoanya dulu, habis itu berzikir astagfirullah wa atubuillahnya 100 kali. Nah, itu bolehkah setelah berzikir? Soalnya kadang juga berzikirnya kada sampai habis, teguring orang astutnya. Iya. Nah, itu. Ya. Beliau menanyakan tentang doa yang panjang tadi yang di dalamnya waj'al hunna akhirama taqul. Jadikan doa itu adalah bacaan terakhir yang kamu ucapkan. Intinya begini, bahwa zikir-zikir dan bacaan-bacaan dan doa-doa tidur banyak dan panjang, bermacam-macam. Maka usahakan doa yang panjang tadi dijadikan yang paling terakhir sebelum tidur, dan berzikirnya sebelum itu, sebagaimana yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kedua, yang sejarah. Nah, di sini tertulis Ghalib bin Fihir, dialah yang dijuluki sebagai Quraisy. Quraisy, ya. Fihir, ya. Fihir. Nah, kalau yang An-Nadar nama aslinya memang Qais. iya. Saya bacakan di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. An-Nadhr huwa Quraisy.
Nadhr adalah Quraisy. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Nadhr ada yang mengatakan dia Fihr, ada yang mengatakan dia adalah Nadhr. Yang jelas yang perlu kita pahami hadis Nabi tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan Kinanah keturunan Ismail. Dari Kinanah ini nanti keluar Quraisy, dan aku dari Quraisy ini keluar Bani Hashim, keturunan Bani Hashim, keturunan Hashim, dan dari Bani Hashim inilah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu nadhr, apakah itu fihr, maka terjadi khilaf di antara ulama. Wallahu a'lam. Bagaimanakah mengembalikan semangat beribadah dan menuntut ilmu yang dulu di awal-awal mengenal sunnah begitu semangat dan menggebu-gebu, keinginan begitu besar, namun rasa malas pun selalu hadir? Maka jawabannya begini, ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Inna likulli amalin syirah. Lihat, ini selalu ada dalam kehidupan kita. Setiap amal itu ada semangatnya. Ya, walikulli syiratin fatrah. Setiap rasa semangat nanti ada turun. Itu selalu ada seperti itu. Nah, yang berarti kalau sudah kita pahami itu ada, maka nanti kita harus melanjutkan hadis tersebut. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang lagi dalam keadaan futur, turun semangatnya, maka coba kerjakan amalan-amalan lain tapi yang sesuai dengan sunnah. Itu obatnya. Maka orang ini akan mendapat petunjuk lagi. Wa man kana ghairu dzalik faqad halak. Tapi kalau pas lagi futur malah mundur dari nuntut ilmu, mundur dari menghafal, mundur dari majelis-majelis ilmu, mundur dari panitia kajian. Enggak, ini binasa nantinya. Binasa. Maka jangan sampai mundur. Ya. Terus cari, kalau seandainya bosan ini, cari yang lain tapi sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, cari kawan-kawan yang menyemangati kita. Jangan kawan-kawan yang selepel letoynya. Aku kada semangat lagi mengaji di Masjid Imam Syafi'i. Bosan aku melihat ustadznya gitu-gitu aja. Ya. Maka boleh aja kita bergantian, ulun di bawah pian di atas. Nah, kemudian maka cari kawan-kawan yang menyemangati kita. Yang ketiga, berdoa. Ya. Futur itu dari gangguan syaitan. Maka berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari sifat futur. Wallahu a'lam. Ada pelajaran menarik, Pak. Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama salaf. Beliau menyebut ketika mendengar ayat khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kata beliau, hadzal hadis ajlasani ila hadzal 'am. Ini hadis yang membuat aku duduk selama 70 tahun. Ya, beliau ngajar Quran selama berapa tahun? 70 tahun. Di tempat yang sama. Enggak bosan. Maka mudah-mudahan kita juga mendapatkan petunjuk dan istiqamah seperti itu. Ya. Jadi harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati di samping saking banyaknya hal-hal yang menggiurkan. Ada televisi, ada makan, nanti diundang makan pas waktu kajian, ada macam-macam. Maka minta ketetapan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyak sekali godaan-godaannya. Dan biasanya siapa yang meninggalkan majelis ilmu sesudah lama di luar sana, mungkin dia melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama, ingin kembali lagi sulit, malu. Padahal tidak ada yang bertanya kepada dia, kemana ikam, lawas banar. Dan biasanya yang lama meninggalkan majelis, lama tidak terlihat, lawas-lawasnya masuk penjara sedih. Apa maksudnya? Itu kadang-kadang dia futurnya terlalu berlebihan, akhirnya benar-benar futur. Maka jauhi sifat futur ini. Mudah-mudahan kita ditetapkan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di dalam hadis nomor 816 dalam matanya kana atau sering Nabi melaksanakan ataupun berulang-ulang. Ya. Pertanyaannya di dalam ujung hadis tersebut, Nabi apakah juga sering dan berulang-ulang setelah sholat dua rakaat sebelum subuh beliau tidur? Yang maksud kami hubungkan dengan sebahagian kaum muslim mungkin di pondok-pondok ataupun di daerah mukiman yang sunnah melaksanakan azannya itu 2 kali. Ada sebagian yang mengatakan pada saat lafaz dikeluarkan as-salatu khairum minan naum itu tujuannya untuk beristirahatlah orang-orang yang sholat malam atau menyuruh orang-orang yang tidur, orang-orang yang bangun sebelum melaksanakan sholat malam. Bagaimana menjamahnya itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ucapan as-salatu khairun minan naum memang fungsinya 2. Maka pendapat yang paling kuat wallahu alam, as-salatu khairun minan naum itu adalah di azan yang kedua. Ya, meskipun ada yang mengatakan azan pertama. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk membangunkan orang yang belum bangun dan memberikan istirahat bagi yang sudah bangun malam. Yang jelas kalau menggabungkannya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW terkadang dan kebanyakan beliau setelah azan subuh beliau tidur 2 rakaat. Makanya tidur setelah 2 rakaat sebelum subuh. Ya begitu maksudnya. Ya. Tidur sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Tidur 2 rakaat ya Pak Tok? Itu sudah kada fokus berarti lapar Pak. Pian paham aja. Nah, ada yang lain terakhir ini karena kita ingin sholat. Banyak ya, saya tidak mau terlalu panjang. Nah, ini sudah. Ustaz, ini cuman tentang khilaf ulama Ustaz, guring setelah qoblak subuh tuh itu wudu lagi atau enggak? Terus kedua ini tentang kiat-kiat, karena biasanya sih yang pernah pengalaman pribadi kalau tidur lagi tuh bablas itu Ustaz. Mas Ustaz. Iya. Ya, bismillah. Apakah berwudu lagi setelah tidur setelah 2 rakaat sebelum subuh? Kalau ingin sholat subuh maka jawabannya iya. Karena tidur mawannu nawaqidil wudu. Tidur adalah yang disangka besar membatalkan wudu. 1. Kemudian kebiasaan kalau tidur setelah azan subuh maka itu bablas, maka jawabannya jangan tidur khusus untuk antum. Ya. Karena ini khusus untuk orang-orang yang dia tidak takut akan kebablasan. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Nanti kalau ada yang pertanyaan ingin bertanya langsung saja kepada saya di salat Isya karena kita ingin salat Isya agar tidak terlalu panjang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.